Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspitasari dengan NIM 211042329 dari kelas A. Reproduksi sel. Reproduksi sel merupakan kemampuan sel untuk dapat memperbanyak dirinya dengan cara membelah diri. Pembelahan sel terbagi menjadi 3 macam, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Pembelahan amitosis merupakan pembelahan spontan di mana sel-sel tersebut akan langsung membelah menjadi 2, tanpa melalui tahapan tertentu. Pembelahan sel ini biasanya terjadi pada makhluk atau organisme uniseluler. Fase pembelahan mitosis yang pertama, profase. Di dalam profase, kromatin akan menebal dan memendek membentuk kromatid. Kromatid akan membelah menjadi kromosom, nukleus, dan membran inti akan mulai menghilang. Kemudian metafase. Di dalam metafase, kromosom berbaris satu di dalam bidang ekuator. Selanjutnya anafase. Di dalam anafase, kromosom akan ditarik benang spindel ke kutub yang berlawanan. Kemudian yang terakhir telofase. Di dalam telofase, membran inti terbentuk kembali dan terjadinya pemisahan sitoplasma. Fase pembelahan meiosis. Terdapat 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 terdapat profase 1. Pada profase 1, kromatin menebal dan membentuk kromosom. Kemudian ada metafase 1, kromosom homolog berbaris dan berpasangan di dalam ekuator. Kemudian ada anafase 1. Pada anafase 1, kromosom homolog terpisah dan ditarik oleh benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Kemudian ada telofase 1, sitokinesis menghasilkan 2 sel anak haploid. Kemudian pada tahap meiosis 2. Pada tahap meiosis 2 terdapat profase 2. Pada profase 2, kromatin menebal, membentuk kromosom dan membran intinya menghilang. Kemudian ada juga metafase 2. Dalam metafase 2, kromosom berbaris satu-satu di bidang ekuator. Kemudian ada anafase 2, yaitu sister kromatid terpisah, ditarik benang spindel dan menuju kutub yang berlawanan. Kemudian ada juga telofase 2, yaitu sitokinesis menghasilkan 4 sel anak haploid. Pewarisan sifat. Pewarisan sifat merupakan penurunan sifat atau ciri-ciri yang diturunkan dari induknya ke generasi berikutnya. Pada hukum Mendel disebut juga dengan hukum segregasi, yang mana menyatakan dalam proses pembentukan sel kelamin gen akan berpisah dari pasangannya. Pada hukum Mendel 2 biasa disebut juga dengan hukum asortasi, yang mana gen dari induk jantan akan berpasangan dengan gen dari induk betina secara bebas.